Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, majelis Ta'lim Jumat sore yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala rahmat, nikmat dan hidayah selalu tercurahkan kepada kita, sehingga kita sore hari ini bisa bersama-sama hadir di taklim yang sudah jadi jadwal rutin, ya. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan pula pada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan tentunya seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dan ajarannya. Pada sore hari ini, ibu sekalian, kita langsung saja melanjutkan, sudah hampir jam 5, ya. Kalau saya kemarin ngikuti YouTube-nya Ustadz Rudiono, sudah membahas satu bab di depan bab yang kita bicarakan hari ini. Sudah membaca bid'ah, ya. Oke, jadi bab berikutnya ini sudah dikupas, dibahas oleh Ustadz kita, ya, yaitu tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah bid'ah, ya. Kemarin itu saya melihat, saya menyaksikan YouTube-nya itu yang sudah sampai sana. Tapi enggak masalah, kita sore hari ini masih melanjutkan bab al-amru bil muhafadzati 'alas sunnati wa adabiha, ya. Jadi kita masih membahas bab ini, dan sore hari ini akan kita awali hadis-hadis yang berkaitan dengan, atau hadis-hadis yang diberi judul bab tadi, ya, bab menjaga sunnah, ya, dan bagaimana cara menjaganya. Itu bab yang akan kita bahas, kita lanjutkan, ya. Pada hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wahtilafuhum ala anbiya'ihim, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum,
Muttafaqun alaih. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Da'uni itu biarkan saja. Ya. Biarkan saja. Ma taraktukum, apa yang aku tinggalkan atau aku biarkan, ya, segala sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh Rasulullah, biarkan saja, ya. Jadi artinya apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah itu, ya, itu tergantung bagaimana kita mensikapinya, ya. Tapi oleh Rasulullah, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Sesungguhnya yang menjadikan orang-orang sebelum kamu celaka itu adalah kasratu su'alihim, banyaknya pertanyaan mereka, wahtilafuhum, dan pengingkaran atau pengingkaran mereka, perbedaan mereka ala anbiyaihim, pada nabi-nabi mereka, ya. Jadi ibu-ibu, hadis ini ingin menegaskan kepada kita, ya, bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah hukum yang tidak disebutkan oleh Rasulullah, ya, yang sengaja dibiarkan oleh Rasulullah, tidak dijelaskan penjelasan hukumnya. Bagaimana sikap kita? Nggak usah banyak bertanya, artinya bertanya pada Rasulullah waktu itu. Oke? Karena apa? Rasulullah menyampaikan umat-umat dahulu itu celaka. Ya, itu karena apa? Terlalu banyak dia bertanya kepada nabi-nabinya. Bertanya bukan dalam rangka akan mengikuti, tapi bertanya ingin menyelesaikan. Ini yang sikap yang dilakukan oleh umat-umat dahulu pada nabi-nabinya. Maka hal ini oleh Rasulullah sangat-sangat tidak dibolehkan bagi umatnya. Ini sama seperti apa yang sikap yang lakukan oleh Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah, ya, ketika diutus oleh Rasulullah menjadi seorang gubernur di satu provinsi begitu. Beliau ditanya oleh Rasulullah, diberikan satu pembekalan secara tidak langsung. Jadi Rasulullah bertanya, wahai Mu'ad, seandainya kamu nanti bertugas di provinsi itu menghadapi masyarakat yang ada, menghadapi permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat kepadamu, apa yang kamu lakukan untuk menetapkan hukumnya? Ya, maka Mu'ad bin Jabal menjawab, aku akan putuskan
persoalan itu dengan hukum Allah, artinya dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, apa yang kau lakukan? Aku akan putuskan permasalahan itu berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua-duanya tidak kau temukan, permasalahannya permasalahan yang betul-betul baru, ya. Lalu bagaimana sikapmu? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan berijtihad dengan apa? Saya akan berijtihad dengan semampu kemampuanku dan saya tidak akan menyerah. Jadi ada peluang sebenarnya, ibu-ibu ya, di dalam hukum Islam itu ada peluang yang namanya peluang ijtihad. Untuk yang mana? Untuk segala sesuatu yang dimana belum ada ketetapan hukumnya. Ya. Jadi di sana ada peluang itu. Makanya oleh Abduh itu mengatakan dalam tulisannya, pintu ijtihad itu tidak akan tertutup. Pintu ijtihad terus terbuka. Karena apa? Peluang ijtihad itu tetap ada. Masa seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang dulu pada zamannya ulama mazhab itu belum terjadi. Banyak kan sekarang? Ya. Kemarin itu Ustadz Tafrihan mau disurvei itu oleh apa dari mahasiswa mana itu, mau survei ke pimpinan daerah, ingin memberi atau mendapatkan jawaban atau pendapat dan tanggapan tentang nikah misyar. Jadi nikah misyar itu laki-laki menikahi wanita tapi dengan perjanjian sing mbut gawe wong wadon. Laki-laki hanya enak tunggu di rumah, ya. Kemudian yang bekerja itu wanita. Sekarang sudah gejala ini sudah banyak Bapak sekalian. Ini persoalan baru, ya. Kalau dulu-dulu itu bagaimana nikah lewat telepon, tidak muwajjah begitu. Bagaimana lewat telepon? Itu juga persoalan yang dulu pada masa ulama-ulama mazhab itu tidak terjadi. Jadi persoalan-persoalan baru yang terus bermunculan sesuai dengan kemajuan zaman, inilah peluangnya ijtihad. Lahannya ijtihad itu di sini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika nanti dihadapkan pada persoalan di mana Al-Quran tidak menyebutkan secara syarah, ya, soreh, kemudian hadisnya juga tidak ada. Lalu bagaimana? Apakah hukum itu tidak dijawab? Harus dijawab dong, kan gitu. Maka disinilah yang namanya ijtihad. Jadi nggak boleh kemudian persoalan hukum yang terkait dengan hukum Islam kok ora ono jawabane, akhirnya nggak terjawab, nggak boleh. Harus dijawab. Maka ya jawabannya apa? Lewat ijtihad tadi. Ijtihad itu menggunakan sinyal-sinyal yang ada di dalam dalil nas, Al-Quran maupun hadis, ya, makna-makna yang apa ya istilahnya yang tidak secara langsung begitu ya, itu diambil sebagai dalil, ya, sebagai apa landasan untuk berijtihad. Ini. Jadi itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, disinilah nanti yang namanya Islam itu tetap update. Update itu ya
mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ada istilah Islam kedaluarsa, Islam out of date, Islam yang sudah keluar dari masanya. Tidak, Islam itu akan bisa menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang ada. Lah, ini tugasnya siapa? Ini adalah tugasnya para alim ulama, ya, yang memang dia punya syarat dan kemampuan untuk beristihad. Ya, kalau pintu istihad ini tidak ada, repot memang. Ya, baru saja dulu itu dihadapkan dengan persoalan komoditas zakat, barang-barang yang harus dizakati, baik masa Rasulullah maupun masa ulama-ulama madzhab. Apa yang terjadi sekarang itu belum ada waktu itu. Ya. Dulu itu adanya asyair, adanya onta, adanya sapi, adanya kambing, domba, ya kan? Kemudian ada barang tijaroh. Sekarang bermunculan tuh komoditas-komoditas zakat yang banyak sekali, ya, sampai yang namanya zakat profesi, ya kan? Nyun sewu niki yang suami atau istrinya yang dokter, mohon maaf, Pak dokter itu sekali dia periksa plus obatnya kira-kira berapa itu? Paling murah, apalagi kalau sudah dokter spesialis, tarifnya kan tinggi, ya. Kemudian pasien yang datang satu kali praktek saja jumlahnya puluhan. Wes gaya gampang, murah-murah aku 50. Nggih, kalau ada 20 pasien semalam saja satu kali praktek berapa itu? 50 ping 20 sak juta, Ustaz. Ya. Padahal yang namanya pertanian itu kan yo panas-panasan, udan-udanan, ya kan? Banjir, naudzubillah, gitu ya. Innalillah gitu ya. Orang bakal kan resikonya juga ada, ya. Tapi sekali petani itu panen faktu haqqahu yauma hasodi. Apa itu? Haknya hasil pertanian itu hendaknya segera dijalankan atau ditunaikan. Jadi bar panen segera zakati, kan gitu. Nah, petani yang seperti ini saja kayak gitu. Tapi yang profesi-profesi seperti dokter contohnya tadi, apakah tidak ada zakat? Maka ini juga problem. Maka pintu istihad itulah sebagai upaya bagaimana memformulasikan dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, diambil semangatnya dalil itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru. Maka istilahnya ada yang namanya kias, ya, sarana untuk beristihad itu diantaranya ada kias, analog, ya. Jadi kalau dulu itu hanya ada asyair, bagaimana kalau orang Indonesia ini beras, bagaimana orang Maluku sana sagu, apakah sagu juga tidak dizakati? Kan enggak, pasti harus ada zakat, kan gitu, karena itu hasil pertanian. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah letak peluang yang namanya istihad dalam hukum Islam itu sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Ini, ya, kembali kepada hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi janganlah kamu seperti umat-umat dahulu.
ya, bertanya tapi tanyanya itu bukan karena mencari kebenaran, mencari agar dia yakin, tapi bertanyanya itu rodok meleke. Loh, Muhammad itu dalam masalah ini kok nggak ada ketetapannya gitu. Ya. Jadi umat-umat zaman dahulu sebelum Islam itu seperti itu. Mereka selalu mencoba untuk memasal ya kepada nabinya. Memasal itu bukan karena untuk mencari kebenaran sehingga dia beriman, enggak, tapi dia hanya ingin mengolok-olok. Ini yang tidak boleh oleh Rasulullah. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Terus ditambah wahtilafum ala anbiyaihim. Jadi keingkaran mereka terhadap nabi-nabinya. Dan ternyata ini juga banyak terjadi di lingkup umat Muhammad juga kan. Mulai dari awal dakwah Rasulullah sampai sekarang pun orang-orang yang pengingkar ajaran Islam ini juga bermunculan. Ya. Ada LGBT minta dilegalkan ini ya. Kemudian dan lain sebagainya lah. Jadi model-model mereka pengingkaran terhadap ajaran Islam itu ternyata bermunculan sekarang juga. Maka pesan Rasulullah, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Jadi kalau sudah jelas sesuatu persoalan itu ada ketetapan hukum dari Rasulullah, suruh meninggalkan, haram hukumnya, maka sikap orang yang beriman itu harus fajtanibu. Apa itu? Menjauhi terhadap hal-hal yang dilarang ya, yang diharamkan oleh ajaran Islam, itu harus betul-betul berusaha untuk dijauhi ya. Jadi LGBT ya, itu kan zamannya Nabi Lot itu kan wis sudah terjadi dan itu sudah mendapatkan hukuman Allah langsung itu kaum Lot waktu itu. Ya. Di dunia sudah dilibas, di akhirat apalagi nanti. Kan gitu kan. Loh, ini kok mau dihidupkan lagi? Minta dilegalkan. Oh, jelas contoh sunnah umat zaman dahulu itu sudah ada dan itu betul-betul diharamkan. Di Al-Quran sudah masih jelas bisa dibaca dan dipahami kan. Jadi sikap seorang mukmin itu tidak banyak cincong, tidak banyak permasalahan yang mengarah kepada ketidakpercayaan, ketidakimanan. Kemudian apa yang sudah jelas hukumnya, kalau itu haram harus dijauhi. Tapi sebaliknya, wa idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kalian bi amrin dengan satu perintah kebaikan maksudnya, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan, patuhi ya, amalkan sesuai kemampuan kita ya. Ini jadi ini yang akhirnya dibuat kesimpulan oleh para ulama, yang namanya takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, sebagaimana dalam hadis Nabi ini, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jadi larangan-larangan itu harus dijauhi sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita, kecuali kalau persoalan-persoalan itu darurat. Larangan tapi kondisi darurat akhirnya boleh, ya. Contoh, para pejuang kita dulu atau tentara sekarang lah, tentara kita ketika dalam kondisi di tengah hutan
dalam kondisi perang sudah berhari-hari, bekal habis, adanya mung sing kliwar kilur mung celeng, ya, atau mungkin binatang buas lainnya, babi hutan. Sementara sudah berhari-hari persediaan bekalnya habis. Yang ada hanya itu, buah-buahan tidak ada, semua semak belukar. Lalu apa yang dia lakukan? Apakah dia harus menahan laparnya sampai mati? Tidak. Allah memberikan solusi. Walaupun dilarang, yang mestinya harus dijauhi, tapi ketika dalam kondisi darurat, maka itu boleh. Maka ada kaidah di dalam usul fikih itu, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi yang darurat itu tubihul mahdzurat, membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Tapi nek wis dibolehkan itu terus jangan kemudian menyimpan. Mumpung dibolehkan daging babi ini nanti saya bawa pulang untuk anak istri saya. Tidak boleh. Kondisi darurat ya seketika darurat itu. Ketika sudah kenyang tinggalkan, tidak darurat lagi kan gitu. Akhirnya dipeme, didendeng, nggak boleh. Nanti ketika lapar lagi, sudah lapar berhari tidak makan, darurat lagi, silakan. Ini jadi Rasulullah memberikan penekanan di dalam akhir hadis tadi. Jadi ketika mensikapi hal-hal yang terkait dengan hukum yang dimana Rasulullah tidak menjelaskannya, ya, itu menjadi lahan peluang bagi ijtihad tadi. Tapi kalau hukum itu sudah jelas dijelaskan oleh Rasulullah, hukum halal dan haramnya, boleh dan tidaknya, maka harus ditaati. Nek haram harus dijauhi, nek halal harus, atau yang perintah itu harus dilaksanakan. Halal boleh disantap kan gitu kan, jelas halal kan boleh disantap. Ini hadis yang pertama. Kayaknya 5 menit lagi ini. Ya, saya bacakan hadis yang berikutnya, nanti kalau sempat waktunya kita jelaskan. As-sani, hadis yang kedua dari bab ini, an Abi Najih, ya, Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa durifat atau wa darafat wa dharafat minhal uyun fakulna ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan mau'idhah, ya, kepada para sahabat dengan mau'idhah yang yang mengena gitu, balighah itu yang mengenai relung dalam hati kita, jadi menyentuh, balighah, ya. Kemudian wajilat minhal qulub, saking menyentuhnya hati para sahabat tadi tergetar, wajilat, tergetar, minha karena mau'idhah, al-qulubu, hati-hati para sahabat itu. Wa dzurifat minhal uyun, mata para sahabat itu juga enggak terasa meneteskan air mata. Fakulna, lalu Abu Najih Al-Irbadi bin Sariyah matur pada Rasulullah. Fakulna, maka aku matur, kami matur, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, mau'idah yang penjenengan sampaikan tuh kayaknya kok mau'idah yang terakhir itu, mau'idah perpisahan.
Maka berikanlah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Apa wasiat Rasulullah? Qala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu agar menjaga takwa kepada Allah. Ya. Kemudian wasam'i wat ta'ah. Mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun, dalam satu riwayat abdun habasiyun, ya. Jadi kamu harus wajib mendengar dan mentaati sesuatu kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari seorang budak. Riwayat yang lain budak yang hitam, wes budak ireng sisan, ya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Wa innahu may ya'ishu minkum, barang siapa yang hidup minkum dari kamu sekalian, fasayara ikhtilafan katsira, dan dalam kehidupan itu terjadi banyak ikhtilaf, banyak pertentangan, ya. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kamu sekalian untuk berpegang teguh pada sunnahku. Jadi ketika mensikapi kondisi kehidupan kita banyak sekali tentang perentang pendapat, ya, seperti sekarang ini kan antara hoak dan tidak, itu kan susah untuk membedakan, ya, apakah itu dalilnya sahih atau tidak. Yang tidak sahih dianggap sahih, yang sahih dianggap tidak sahih. Ini kondisi sekarang yang ada. Bila terjadi kondisi seperti ini, maka perintah Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, maka wajib kamu kembali kepada sunnahku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk, khulafa'ur rasyidin maksudnya. Adzu 'alaiha bin nawajid. Adzu itu gigit tapi dengan geraham, bukan gigit dengan gigi seri. Nek gigi seri itu gampang cabutane, nek geraham kuat. Jadi gigitlah dengan kuat dengan gigi geraham. 'Alaiha, atas sunnahku, bin nawajid, ya. Adzu, gigitlah, 'alaiha, sunnahku itu, bin nawajid, dengan gigi geraham. Artinya pegang erat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru. Maksudnya yang kemarin dijelaskan oleh Ustadz Rudiono, perkara-perkara apa yang baru yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Apa itu namanya, Bu? Ya. Ini wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu dolal, setiap bid'ah itu sesat. Tentunya bid'ah dalam hal ibadah, Pak, nggih. Kita sudah jelas, ora usah dibedake bid'ah ini bid'ah itu. Sing jenenge bid'ah dolalah itu ya bid'ah dalam hal ibadah, mengadang-adakan sesuatu yang baru dalam hal ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah, yang tidak ada dalilnya. Ini bid'ah. Itu pengertian bid'ah aslinya itu. Dene sekarang ada ulama, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, ya terserah lah gitu kan. Bid'ah hasanah itu ya bid'ah yang dalam dunia muamalah yang baik ini. Contoh sekarang, dulu membayar pesanan itu dengan manual atau membeli dengan manual, sekarang membeli dengan online. Ini kan sesuatu yang baru, yang dulunya nggak ada itu, ya. Kemudian kalau zaman Rasulullah itu membayarnya dengan real, dengan dinar, dengan dirham. Kalau di Indonesia dengan rupiah. Apakah ini bid'ah?
bid'ah dalam muamalah, tidak masalah. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah, wa iyyakum bil muhdatsatil umur, itu adalah terkait dengan ibadah sebagaimana minggu yang lalu dijelaskan oleh Ustadz Rudiono. Mekaten ibu bapak sekalian, sudah 5:30, sebentar lagi menjelang maghrib, dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri ta'lim kita ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah wa taufiq, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.